Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novlis Desianti Moreko dengan stambuk E41120026. Saya dari kelas PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pengembangan seni anak usia dini. Yang pertama, pengertian seni. Seni adalah sebuah kegiatan yang tidak bisa terlepas dari manusia. Karena seni senantiasa menyertai manusia melalui dari lahir sampai akhir hayat. Seni dalam kehidupan manusia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dia akan ada selalu dalam kehidupan, terutama pada anak usia dini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharjo dalam Sumanto 2006 menyatakan sebagaimana pengalaman edukatif yang berinti adalah yang pertama, membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, seni membina perkembangan estetis. Dan yang ketiga, seni bermanfaat untuk mengembangkan bakat. Dan yang keempat, seni membantu menyempurnakan kehidupan. Pengalaman edukatif yang terjadi dalam perkembangan berkesenian pada anak usia dini tentu dapat mengembangkan kreativitas anak. Sebagaimana Pekerti 2005 menjelaskan potensi kreativitas dalam diri seorang anak yang dapat dikenali melalui kemampuan kreatifnya, yaitu yang pertama, berpikir kreatif. Dan yang kedua, kreativitas yang berkaitan dengan bakat seni yang alamiah. Ketiga, kreativitas dalam bermain. Jika pada anak usia dini seluruh potensi kreativitas dipupuk dan dimungkinkan berkembang, maka secara berangsur-angsur kreativitasnya meluas di bidangnya masing-masing. Sumanto 2006 menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi untuk meningkatkan kreativitas anak, yaitu yang pertama, sarana. Media pembelajaran anak usia dini, belajar dan bermain disediakan merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Dan yang kedua, lingkungan sekolah yang teratur, bersih, dan secara langsung dan mendorong kreativitas. Dan yang ketiga, kemenarikan guru dalam mendidik dan memberikan motivasi. Dan yang keempat, peran masyarakat dan orang tua untuk mendukung kegiatan kreativitas anak. Peranan kesenian di dalam pembelajaran di sekolah menurut Gray antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seni adalah dasar untuk berkomunikasi. Kesenian merupakan bentuk komunikasi manusia sebagaimana kata-kata membentuk kalimat atau bahasa yang digunakan untuk menyampaikan perasaan maupun pikiran manusia. Kesenian mengajarkan suatu cara lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan cara memberikan jalan lain untuk mengungkapkan emosi. Adapun perasaan anak seperti halnya di dalam seni tari, ungkapan gerakan merupakan bahasa nonverbal yang dikomunikasikan penari untuk mengutarakan apa yang dimaksudnya. Kedua, seni membantu anak membangun kreativitas dan bakat-bakat kreativitasnya. Kesenian memberikan ruang yang luas kepada anak untuk mengembangkan berpikir melalui imajinasi kreatif. Gray membuktikan dalam penelitiannya bahwa anak yang mempelajari kesenian pada umumnya memperlihatkan kreativitasnya. Dan yang ketiga, mempelajari seni membantu anak untuk belajar memahami makna. Pada proses kesenian diperoleh pengalaman langsung untuk belajar memahami makna yang tersirat dari suatu fenomena dan memahami pikiran dan perasaan orang lain. Melalui seni tari, untuk anak belajar untuk memahami simbol-simbol gerak yang diekspresikan oleh penari. Dan yang keempat, mempelajari seni adalah jalan yang terbaik untuk memahami peradaban manusia. Kesenian merupakan bagian yang sangat penting dari peradaban manusia yang mencerminkan secara langsung siapa penciptanya dan latar belakang penciptaannya. Dengan demikian, kesenian memberikan komunikasi langsung dengan masa lalu dan mengantar pandangan mengenai masa depan. Pembelajaran seni di PAUD atau TK
Pengembangan seni di taman kanak-kanak merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ada 7 fungsi dari pengembangan seni, yaitu yang pertama, melatih ketelitian dan kerapian anak. Kedua, mengembangkan fantasi dan kreativitas anak. Yang ketiga, melatih motorik halus anak. Dan yang keempat, memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta anak. Kelima, mengembangkan perasaan estetika dan menghargai hasil karya anak lain. Keenam, mengembangkan imajinasi anak. Ketujuh, mengenakan cara mengekspresikan diri dengan menggunakan teknik yang telah dikuasai oleh anak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak dalam lingkup perkembangan seni. Yang pertama, untuk anak usia 3-4 tahun. Anak mampu membedakan antara bunyi dan suara, mengenali berbagai macam suara dari kendaraan. Meminta untuk mendengarkan lagu favorit secara berulang-ulang. B. Ketertarikan dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan. Mendengarkan atau menyanyikan lagu, menggerakkan tubuh sesuai irama, bertepuk tangan sesuai irama musik, menirukan aktivitas orang baik secara langsung maupun melalui media, misalnya cara minum atau cara berbicara, atau seperti berperilaku. Bertepuk tangan dengan pola yang berirama, misalnya bertepuk tangan sambil mengikuti irama nyanyian. C. Ketertarikan dalam kegiatan atau karya seni, menggambarkan dengan menggunakan media atau cat air, spidol, alat menggambar, dan cara seperti finger painting, cat air, dan lain-lain. Membentuk sesuatu dengan plastisin atau play-doh. Mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang ada di luar rumah. Sekian dan terima kasih.